semuanya, perkenalkan nama saya Fabiatul Fauzia Aziz dengan NIM 251020 287 dari kelas BKIC. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori TKI. Saya akan menjelaskan apa sih pendekatan behavioral ini. Jadi, pendekatan behavioral adalah pendekatan yang berfokus pada tingkah perilaku manusia yang dapat dilihat dengan mata, bukan tentang emosi atau pikiran yang tidak dapat dilihat. Sehingga pendekatan behavioral ini melihat bagaimana tingkah perilaku manusia dapat bertahan, dibentuk, dan dapat berubah atas dasar lingkungan. Sehingga prinsip utamanya adalah jika tingkah perilaku itu baik, maka tingkah perilaku itu dapat dilatih. Tapi jika tingkah perilaku itu tidak baik, maka dapat diganti dengan perilaku yang lebih baik. Sebagian besar perilaku kita, baik positif maupun negatif, itu didapatkan dari pembelajaran atau stimulus. Yang pertama, pembelajaran melalui penguatan atau dengan melakukan ujian, sehingga nantinya perilaku positif dapat bertahan karena adanya penekanan dari ujian tersebut. Dan yang kedua adalah pembelajaran melalui pengamatan atau bisa disebut dengan observation learning. Seperti contoh, kita mengamati orang-orang sukses dulunya rajin belajar, sehingga kita harus rajin belajar supaya sukses seperti mereka. Dan yang ketiga adalah pembelajaran melalui penghapusan atau bisa disebut dengan existentiation. Seperti contoh, perilaku lama akan hilang jika tidak ada penguatan. Seperti anak-anak yang berteriak atau meminta perhatian dari kedua orang tuanya, tetapi tidak ditanggapi, sehingga anak-anak tersebut tidak lagi akan meminta perhatian dari kedua orang tuanya. Dalam pendekatan behavioral ini, konselor memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi perilaku, seperti kecemasan berbicara di depan umum ataupun kecanduan gadget. Yang kedua, konselor itu harus mencari tahu sebab dari perilaku klien, sehingga nantinya jika sudah mendapatkan sebab dari perilaku klien tersebut dapat memperkuat perilaku klien. Dan yang ketiga itu adalah membuat progres perubahan. Dalam membuat progres perubahan juga memiliki teknik-teknik tertentu. Yang pertama itu pembekalan kecemasan. Nah, di mana nantinya klien ini mendapatkan pembekalan untuk mengurangi efek kecemasan, tapi secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Yang kedua itu ada modeling. Nah, nantinya konselor ini memberikan contoh bagaimana sih perilaku yang harus dilakukan oleh klien. Nantinya klien ini mencontohkan perilaku yang sudah diberikan oleh konselor tersebut. Yang ketiga itu ada self management. Nah, di self management ini diharapkannya klien ini dapat memberikan progres atau membuat progres perubahan sendiri, sehingga klien dapat memperkuat dirinya sendiri. Nah, sehingga di pendekatan behavioral ini yang aktif bukan hanya konselor saja, tetapi klien juga ikut andil dalam perubahan untuk dirinya sendiri, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Nah, pendekatan behavioral ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu ada 3, yaitu pertama, langkah-langkahnya jelas. Kedua, sering memberikan hasil yang cepat. Dan yang ketiga, cocok untuk masalah-masalah spesifik seperti ketakutan, kecemasan, ataupun perilaku yang tidak sesuai. Yang terakhir adalah kekurangannya. Ada 2. Yang pertama, kurang fokus pada emosi ataupun latar belakang klien. Yang mana mungkin saja latar belakang klien ini yang memicu perilaku yang tidak sesuai pada diri klien. Nah, yang kedua atau yang terakhir, kekurangannya itu kurang cocok atau tidak cocok untuk masalah depresi besar yang terjadi karena faktor psikologis dalam diri klien sendiri. Nah, itu aja guys yang bisa aku sampaikan mengenai
mengenai pendekatan behavioral ini. Kurang lebihnya, aku mohon maaf ya. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.